أجل سرت اسألوا التاريخ عنا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal ikhwa wa ayyatuhal akhwat wal ummahat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kembali kita mempelajari bahasa Arab dari kitab Dursul Lughatil Arabiyyati li ghairi natiqina biha karya dari Syekh Dr. Abdul Rahim rahimallahu taala. Dan kita telah memasuki pertemuan ke-22 dari kitab jilid yang kedua ini. Sebagaimana disampaikan di grup, bahwasanya pembelajaran pada pertemuan ke-22 ini kita melanjutkan lagi tamrin, yaitu latihan di halaman 105. Kemudian sampai nanti di halaman 108. Dan nanti insyaallah ada materi di halaman 107. Ayyuhal ikhwa wa ayyatal akhwat wal ummahat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Saja kita masuk ke pembelajarannya. Kita masuk di At-Tamrin Al-Khamis, latihan lanjutannya, latihan yang kelima. Akmil jumal al-atiyata biwad'i fi'lin mudhari'in munasibin masbuqun bila nahiyati fil amakin khaliyah. Sempurnakanlah kalimat-kalimat berikut ini dengan meletakkan fi'il mudhari yang sesuai yang didahului oleh huruf la larangan. Karena kita masih di halaman ini masih berkaitan dengan la nahiyah, ya, fi'il yang untuk melarang yang didahului dengan huruf la. Fil amakin khaliyah, pada tempat-tempat yang kosong. Nah, kita disuruh meletakkan fi'il mudhari ya setelah huruf la nahiyah. Kita jawab dengan memperhatikan apakah dia muzakkar atau muannas, apakah dia mufrad, kemudian jamak. Ya Zainabu la taftahi an-nafidhata. Atau juga bisa ya Zainabu la tugliki an-nafidhata. La tugliki an-nafidhata. Nah. Asal yang kedua, ya ayyuhan nasu la tattabi'u asy-syaitana. Ya ayyuhan nasu la tattabi'u asy-syaitana. Asalis yang ketiga, ya akhwati la tunazzifna. Ya akhwati la tunazzifna ghurfati bil miknasatil qadimati. La tunazzifna. La tunazzifna. Karena dia jamak, maka nun nisbah tetap ada. Ya, tetap ada. Arab yang keempat, ya waladu la ta'kul fil fasli. Ya waladu la ta'kul fil fasli. Atau ya waladu la tanam fil fasli. Al-khamis yang kelima, ya binti la tashrabi ma'an baridan. Ya binti la tashrabi ma'an baridan. As-sadis yang keenam, ya abnai la takhruju minal fasli
fi asna'id dars. Ya abna'i la takhruju minal fasli fi asna'id dars. As-sabi yang ketujuh. La tanzil la tanzil la tanzili la tanzili minal hafilati fi hadhil mahattati ya ukhti. La tanzili minal hafilati fi hadhil mahattati ya ukhti. As-samin yang ke-8. Ya binti la taqta'i al-lahma bihadha sikkini. Ya binti la taqta'i al-lahma bihadha sikkini. Kemudian kita beralih ke halaman berikutnya 106 dan masih ada latihan lanjutannya dari latihan yang ke-5 ini, al-khamis. Ya ikhwanu la tadhhabu la ilal mat'ami qabla sa'atil wahidah. Ya ikhwanu la tadhhabu atau la tattajihu ilal mat'ami qabla sa'atil wahidah. Al-ashir yang ke-10. La taktub ala saburati ya Abu Bakrin. La taktub ala saburati ya Abu Bakrin. Kemudian kita beralih ke at-tamrin as-sadis, latihan yang ke-6. Sini ada bunyi perintah ta'ammal ma yali. Perhatikan berikut ini. Nah, kita mendapatkan huruf la, yang mana la ini terbagi dua, ada la nafiyah. La nafiyah itu untuk peniadaan. Peniadaan. Sedangkan la nahiyah itu untuk larangan. Nah, dari kedua kalimat ini saja sudah berbeda maksud dan berbeda tujuan. La nafiyah itu untuk menafikan atau memaksukan tidak melakukan hal tersebut. Dia belum melakukan. Ya, tidak pernah dia kerjakan. Ya, dia tidak pernah kerjakan. Atau dia tidak pernah berbuat. Itu menafikan atau meniadakan. Sedangkan la nahiyah itu hanya untuk melarang. Berarti menunjukkan dia tidak boleh melakukan sesuatu. Nah, beda dia tidak melakukan atau dia belum melakukan dan tidak boleh dilakukan. Nah, ini kita sudah mengerti atau memahami maksud itu. Jadi ada disebut dengan la nafiyah, yang mana huruf la pada nafiyah itu untuk meniadakan, dan keduanya sama masuk pada fi'il mudhari, yang mana untuk meniadakan dari perbuatannya, belum melakukannya. Sedangkan la nahiyah itu dia adalah bentuk untuk larangan, yang mana seseorang itu dilarang untuk melakukan atau bekerja pada kegiatan seperti itu. Nah, cuma yang membedakan dari kedua huruf ini, kedua keadaan ini, kalau la nafiyah itu harokat akhirnya pada fi'il mudhari'nya itu adalah harokat dhammah. Harokat akhir setelah huruf la nafiyah itu harokat akhir dari fi'il mudhari' adalah dhammah. Sedangkan harokat akhir pada fi'il mudhari' setelah la nahiyah itu harokatnya adalah sukun. Harokat akhir pada fi'il mudhari' setelah la nahiyah itu adalah sukun. Jadi dua perbedaan dari huruf la ini antara la nafiyah dengan la nahiyah. Perbedaan yang pertama adalah keadaannya. Keadaan seseorang yang dia belum mengerjakan sesuatu, dan keadaan seseorang yang tidak boleh mengerjakan sesuatu, dalam artian dia dilarang. Kemudian yang kedua, harokat akhir daripada fi'il mudhari' ketika didahului oleh salah satu dari huruf la itu. Ketika didahului oleh huruf la nafiyah, maka harokat akhir dari fi'il mudhari' adalah dhammah. Nah, ketika didahului oleh huruf la nahiyah, maka harokat akhir pada fi'il mudhari' berharokat sukun. Inilah dua perbedaan dari huruf la nafiyah dengan huruf la nahiyah.
Hanya ini saja yang kami bisa jelaskan secara singkat. Semoga apa yang kami jelaskan ini bisa dipahami. Nah, kita lihat di sini. Kita coba lihat dulu la nafiyah. Di sini pertama, lima la ta'kulu ya akhi. 5. Mengapa engkau tidak makan, wahai saudaraku? Nah, kenapa engkau tidak makan? Maksudnya, kenapa engkau tidak melakukan untuk memakan? Ya, tidak melakukan kegiatan makan. Ya, kenapa? Nah, dia bertanya. Ya, dia belum melakukan. Ini bukan dalam bentuk pelarangan. Kemudian kalimat yang kedua, ala tadhabu ilal mal'abi. Kenapa engkau tidak pergi ke lapangan? Ya. Ala. Kenapa engkau tidak pergi ke lapangan? Ya. Kemudian la nahiyah yaitu la ta'kul hadaya akhi. Jangan engkau makan ini wahai saudaraku. Nah, ini jelas melarang. Berarti dia tidak boleh melakukan untuk makan. Tidak boleh memakan makanan tersebut. Ya, ada larangan. Beda yang tadi, dia tidak makan. Bukan karena dilarang, mungkin karena dia lagi tidak nafsu, atau lagi sakit, atau lagi ada urusan, sehingga dia tidak makan makanan tersebut. Adapun yang nahiyah, dia dilarang untuk makan. Nah, kemudian juga kalimat yang kedua, la tazhab ilal mal'ab. Jangan engkau pergi ke lapangan. Nah, ini tidak ada pertanyaan. Dia intinya dilarang untuk pergi ke lapangan. Adapun tadi di la nafiyah, dia tidak pergi ke lapangan mungkin karena dia kakinya sakit, atau karena ada urusan, atau karena dia tidak ada keinginan untuk bermain di lapangan. Nah, beda konteks dari kedua keadaan ini antara la nafiyah dengan la nahiyah. Nah, kemudian kita masuk at-tamrin as-sabi. Ta'ammal ma yali. Kita suruh memperhatikan lagi. Huwa yaktubu, anta taktubu, ana aktub. Nah, kemudian yang kedua, huwa ya'kulu, anta ta'kulu, ana akulu. Taib. Maksud yang ini, bagian kedua, karena ada huruf hamzah, ya, ada huruf hamzah double, dua ini, ada huruf hamzah, maka digabungkan menjadi satu, akulu. Jadi tidak perlu kita bilang ana akulu, ana akulu. Jadi hamzah yang kedua atau hamzah yang pertama itu digabungkan pada hamzah yang lain. Jadi langsung kita bilang ana a-nya dipanjangkan. Jadi tidak perlu kita bilang ana akulu, ana akulu. Jadi ana akulu. Itu menunjukkan ana. Dan kenapa a-nya panjang? Karena dua hamzah itu digabungkan menjadi satu, ana akulu. Daripada ribet, daripada sulit untuk diomongkan atau dibicarakan, akhirnya digabungkan menjadi satu. Ya, memang seperti itu orang Arab kalau ada dua huruf yang kembar dan merasa kesulitan maka mereka menggabungkan. Ya, sama juga di fiil mudha'af. Seperti madda yang asalnya madada, farro, faroro, yaitu asalnya seperti itu. Nah, kemudian juga sama di kata ini. Wa ya'khudhu anta ta'khudhu ana akhudhu. Maka untuk lebih memudahkan maka dibaca akhudhu. Jadi a yang satu dihilangkan, digabungkan atau dimasukkan di hamzah yang lain. Jadi akhudhu dipanjangkan. Ada lambang yang seperti ini untuk menunjukkan dia panjang dibaca. Baik, kemudian tamrin as-samin. Amal jumal al-atiyah. Perhatikan kalimat-kalimat berikut ini. Alif. Fatah Zakaria al-baba wa kada yakhruju. Kemudian asani qala Utsmanu lil mudiri Qala Utsmanu lil mudiri rafa'a Yusufu yadahu wa kada yadribuni. Inqalabat sayyaratu Hamidin wa kada yamutu. Arabi yang keempat,
darabtil mudiratu su'ada fakadat tabaki. Al-khamis daraba tifli nazzarati bil asa wakada yaksiruha. Kemudian di halaman 107 bagian ba kita coba cek juga, ini sama juga. Jadi dia ada dua bagian ba halaman 107. As-sa'atul ana al-wahidatu yakadul mudiru yakhruju. As-sani yakadul imamu yarka. As-salis yakadul jarasu yarinnu. Arabi lima darabta hadal walada ya aliyu huwa yakadu yabaki. Nah, jadi pada latihan yang ke-8 ini maksudnya adalah arti dari kada dulu, kada yakadu ini bentuk fi'il juga ya. Kada fi'il madhi, yakadu fi'il mudhari. Adapun fi'il amrnya dia tidak ada. Fi'il amrnya tidak ada. Berarti dia fi'il tasrif fi'il ghairu tam ya. Perubahan fi'il itu tidak sempurna karena tidak memiliki fi'il amr. Apalagi ya. Jadi tidak ada fi'il amrnya. Maka dia disebut dengan tasrif fi'il ghairu tam ya, perubahan fi'il yang tidak sempurna. Kada itu fi'il madhi. Yakadu itu fi'il mudhari yang memiliki arti hampir. Ya. Hampir. Jadi hampir. Nah, apa perbedaan antara alif dengan ba? Kalau di alif yang ini dia bergandengan dengan fi'il madhi. Jadi kita lihat dulu. Kalau bagian alif di sini dimulai dengan awal fathah, maka dia dengan menggunakan fi'il madhi itu kada. Sama juga sini qala, maka dia menggunakan kada fi'il madhi. Jadi satu sama ya dengan sesuai dengan fi'ilnya. Sama juga sini fi'il madhi in qalabat kada fi'il madhi. Darabtil mudiratu su'ad fakadat. Nah. Kemudian ya juga dengan fi'il madhi. Adapun ba karena dia yakadu itu fi'il mudhari maka diawali juga fi'il mudhari ya yakhruju. Yakadu yarka. Kemudian yakadu al-jaras ayarinnu. Yakadu yabakina. Jadi perbedaan antara alif dengan ba itu adalah kesamaan jenis pada fi'il. Kalau bagian alif karena dia berawal dengan fi'il madhi maka menggunakan kata kada. Ya, hampir. Kada memiliki arti hampir. Nah, adapun ba karena dia menggunakan fi'il mudhari maka menggunakan kata yakadu. Kata yakadu. Ayo ikhwah wa yatul akhwat wal ummahat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Semoga apa yang kami jelaskan ini bisa dipahami. Kemudian kita beralih ke halaman 107. Sebelum kita melangkah halaman 107, kita juga melihat di sini dia juga ada fi'il madhi muannasnya, kadat ya. Karena sini muannas dorobat. Maka mengikuti juga fi'il madhinya muannas. Fakadat yakadat. Kada fi'il madhi muzakkar, kalau kadat fi'il madhi muannas. Yakadu fi'il mudhari muzakkar, takadu fi'il mudhari muannas. Ya, jadi mengikuti sama jenisnya. Nah, kemudian kita beralih ke halaman 107. Di sini ada materi yang kita akan bahas, yaitu di at-tamrin atas, di latihan ke-9. Ta'ammal mayali, perhatikan berikut ini. Nah, di sini ada 3 kalimat ya. 3 kalimat. Yang pertama, ana la asyrabu al-qahwata. Saya tidak meminum kopi.
Kemudian di samping kalimat ini terdapat juga ana ma'asyrabul qahwatal an. Nah, di sini ada huruf ma, di sini ada huruf la. Ternyata kedua huruf ini yaitu huruf la dan huruf ma sama-sama menafikan atau sama-sama meniadakan fi'il mudhari. Cuma ada perbedaan antara dua huruf ini. Huruf la dia meniadakan itu waktunya itu kapan saja, bebas. Tidak tergantung dengan keadaan. Tidak tergantung waktunya kapan. Intinya bebas. Nah, adapun huruf ma ini huruf nafyu, huruf nafyunya pada fi'il mudhari ini dia bergantung. Dia terikat yaitu dengan kata al-an yaitu sekarang. Jadi di hari itu dia tidak minum kopi. Ketika dia bicara itu dia tidak akan minum kopi di jam itu ketika waktu dia bicara di sekarang itu. Adapun yang tadi yang sebelah kanan ini ya, yang ana la asyrabul qahwata la itu waktunya kata saya tidak minum kopi itu waktunya kapan saja dia bebas, bukan sekarang. Bisa saja besok-besok dia tidak akan minum kopi atau sebentar juga dia tidak akan minum kopi. Adapun yang ma fil nafyu salah satu huruf nafyu pada fi'il mudhari ini dia meniadakan minum kopi di waktu itu juga. Ketika dia bicara dia tidak akan minum kopi. Nah, sama juga di nomor 2. Nahnu la nal'abu kuratal qadam. Kami tidak bermain sepak bola. Nah, bisa saja kami tidak bermain sepak bola di hari besok atau sebentar atau bisa juga sekarang. Nah, tapi ada jeda waktu beberapa menit. Nah, adapun yang kedua yang di samping kirinya yaitu nahnu manal abu quratal qadami al-an. Nah, dikatai tambah al-an. Kami tidak bermain sepak bola sekarang. Berarti sekarang ini di hari ini kami tidak bermain sepak bola. Bisa jadi besok. Ya, bisa jadi besok baru bermain. Ya, mungkin dikarenakan sesuatu. Nah, ini yang membedakan antara huruf fi'il nafyu pada la di fi'il mudhari dengan huruf fi'il nafyu ma pada fi'il mudhari. Ini yang membedakan. Dan insyaallah nanti kami akan buatkan tulisan untuk memudahkan para ikhwan dan akhwat dalam memahami materi ini yang kami sampaikan. Asal yang ketiga juga begitu, huwa la yaqra'u as-suhfa. Dia tidak membaca koran-koran. Yang di kirinya juga huwa ma yaqra'u as-sahifata al-an. Dia tidak membaca koran sekarang. Jadi dia terikat dengan waktu sekarang. Dia terikat dengan waktu sekarang. Ayyuhal ikhwah wa yatul akhwat wal ummahat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Itulah materi yang kami ingin jelaskan, dan sebagaimana penulis rahimahullah menjelaskan di bainal qausain ini buka tutup kurung, huruf ma adalah tukhallisul mudhari' alil hal, yaitu melepaskan fi'il mudhari' yang waktu sekarang. Waktu di waktu itu juga, ya. Adapun waktu kedepannya itu bisa saja dia lakukan. Bisa saja dia lakukan. Adapun di waktu sekarang dia tidak akan kerjakan. Beda yang tadi dengan huruf la, dia tidak akan mengerjakan di kapanpun. Bisa juga di hari itu juga, bisa juga di besok-besok dia tidak akan melakukan. Seperti tadi tidak akan bermain bola. Bisa saja di hari itu tidak bermain bola, bisa juga besok juga lagi besok. Tidak tergantung waktunya. Adapun dengan huruf ma yang masuk fi'il nafyu pada fi'il mudhari, dia tidak akan mengerjakan di hari itu juga. Adapun besok bisa saja dia kerjakan. Itu yang membedakan antara huruf ma dan huruf la pada fi'il nafyu mudhari. Dan insyaallah kami akan berikan tulisannya di poster untuk memudahkan ikhwan dan akhwat dalam memahami apa yang kami jelaskan. Kemudian at-tamrin al-ashir yang ke-10, ta'ammal ma yali. Perhatikan berikut ini. Hamidun tawilun. Ma'at wala hamidan. Nah, ini kita bertemu lagi
Dan di jilid 2 ini juga sudah kita bahas, yaitu tentang fi'il ta'ajjub ya. Sudah kita bahas di halaman-halaman sebelum-sebelumnya, di pertemuan-pertemuan ya mungkin 5 atau 6 atau 7 ya, di awal-awal seperti itu. Ya, ini sudah kita bahas ya. Adapun sekarang kita dapatkan lagi latihannya ya. Kalau ingin kalau akhwat dan ikhwan dan akhwat ingin ingat lagi pelajaran, silakan buka posternya. Hadis sayyaratu jamilatun ma ajmala hadis sayyarata huwa tawilun ma atwalahu hiya saghiratun ma asgharaha. Ya. Kemudian di sini At-Tamrin al-Hadi Asyar, uktubil jumal al-atiyata mustamilan fi'il ta'ajjub. Tulislah kalimat-kalimat berikut ini dengan menggunakan fi'il ta'ajjub. Ya. Undur ilaha al-awwal, kita bacakan. Undur ilaha ulaitul labil jududi. Hum katsirun. Maka kita jadikan fi'il ta'ajjub ma aksara. Ma aksara tullabal judud. Tullaba jududa. Ma aksara at-tullabal jududa. Ma aksara, betapa banyak siswa-siswa atau murid-murid atau santri-santri baru. Ma aksara at-tullaba al-jududa. Yang digaris bawahi kita jadikan fi'il ta'ajjub. Seperti mana sebagaimana yang kita jelaskan tentang fi'il ta'ajjub. Silakan melihat poster yang sudah kami tulis di saluran WhatsApp dan juga sudah di-upload di Instagram. Dan materi juga sudah kita jelaskan di pertemuan-pertemuan yang sudah lama. Asani, yang kedua, unzur ila hadis sayyarati hiya jamilatun ma ajmala hadis sayyarata. Asalis huwa fakirun ma afqarahu, ya, ma afqarahu. Arabi ara'aita dzakal baita huwa saghirun ma asghara dzakal baita. Ma asghara dzakal baita. Kemudian terakhir al-kalimatul jadidah, insyaallah kita akan simpan di poster yang akan di-upload di saluran WhatsApp dan di-upload di Instagram. Ayo ikhwah wa akhwat ummahat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Demikian pelajaran kita pada pertemuan ke-22 ini. Semoga apa yang kita pelajari dan kita jelaskan materinya bisa dipahami. Jika belum bisa dipahami, insyaallah kami akan jelaskan di poster insyaallah taala yang akan diupload di saluran WhatsApp dan di-upload di Instagram. Demikian, barakallahu fikum wa barakallahu fikunna. Kita coba dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiran da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info pembelajarannya.